Baik teman-teman media, pada kesempatan sore ini saya ingin menyampaikan beberapa perkembangan. Katanya kemarin ada teman-teman media menanyakan bagaimana tentang red notice, gitu ya. Jadi perlu saya jelaskan bahwa red notice itu kalau di Interpol di Prancis, di Lyon sana, itu adalah file sebutannya, ya. Jadi red notice itu adalah notifikasi Interpol, ya, untuk mencari buronan kejahatan atas permintaan negara anggota Interpol, gitu ya. Jadi itu namanya red notice di situ. Kemudian berkaitan dengan kasus Joko Chandra, ya, tahun 2009 Kejagung ajukan permintaan red notice kepada dulu masih namanya ZNCB Interpol. Ya tentunya kan pengajuannya itu ada beberapa persyaratan yang diajukan, ya ada surat surat labju, ya, ada surat DPO-nya, ya, yang bahasa surat penangkapan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ya. Kemudian juga ada pelintasan dan juga ada kalau ada sidik jari, ya, dan ada dilakukan gelar perkara di Baris Krim di sana. Jadi ingin melihat sejauh mana daripada keterlibatan buronan ini yang akan dimasuk dalam red notice itu. Jadi kemudian setelah itu udah oke dalam suatu gelar perkara, baru nanti dari Interpol Indonesia itu mengirimkan permintaan red notice ke Lyon Perancis sana, ke Interpol di pusat sana itu. Jadi nanti dari Interpol pusat nanti akan menyebarkan, ya, namanya itu tadi file tadi, ya, menyebarkan ke seluruh negara yang menjadi anggota Interpol itu. Semua menyebarkan semua di sana gitu. Kemudian teman-teman tahu, ya, dengan adanya red notice Joko Chandra di tahun 2009, kemudian juga ada isu yang berkembang kok sudah terhapus, ya, atau terdelete gitu, ya. Memang ya di tahun 2014 itu dari 2009 sampai 2014 sudah 5 tahun. Itu adalah delete by system sesuai dengan artikel nomor 51 di Interpol's Rules on the Processing of Data, ya. Itu di sini di pasal 51, ya, di artikel 51 itu ada. Di sini ada tertulis delete automatical di sana, ya. Ada otomatis terdelete, ya, delete by system. Ini di pasal di artikel 51. Kemudian di dalam artikel 68 itu bahwa file ini ada batas waktunya 5 tahun. Nah, ini. Di artikel 68 ada 68 ini artikelnya, ya. Ini di sini disebutkan bahwa analysis file shall be created by the General Secretariat for an initial period not exceeding 5 years. Jadi ada batas waktunya 5 tahun. Dan tadi di artikel 51 delete by system. Nah itu. Kemudian jadi ada batas waktu, ya, untuk red notice ini. Kemudian tahun 2015 ada isu bahwa Joko Chandra muncul di mana? Di Papua Nugini, muncul di Papua Nugini. Dan kemudian pada tahun 2015 itu akhirnya Kadif Hubinter, ya, itu mengeluarkan surat kepada Dirjen Imigrasi, ya, tertanggal 12 Februari 2015. Ini ada di sini dikatakan bahwa mohon bantuan, ya, untuk memasukkan nama Joko Sugiharto Chandra ke dalam DPO imigrasi, ya, dan melakukan tindakan pengamanan apabila terlacak lewat TPI itu. Jadi kenapa DPO? Ya karena sudah terdelete by system di tahun 2014 tersebut. Ini, ya, sudah ada. Makanya Pak Kadif Hubinter waktu itu tanggal 12 Februari 2015 mengirimkan ke Dirjen Imigrasi. Kemudian itu udah upaya Polri itu, ya. Kemudian banyak teman-teman menyampaikan ada surat dari NCB lagi, ya, ke Dirjen Imigrasi tanggal 5 Mei tahun 2020 ini.
yaitu penyampaian penghapusan Interpol itu ya, yang ditantangani oleh ZNCB. Jadi ini bukan penghapusan tapi penyampaian ya, yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi ini adalah menyampaikan, ini loh Pak Dirjen Imigrasi, bahwa red notice atas nama Joko Chandra ini sudah terdelete by sistem. Inilah surat ini diterbitkan oleh ZNCB kepada Dirjen Imigrasi tertanggal 5 Mei 2020. Itu di situ. Ya. Itu penyampaian seperti itu. Jadi ini bukan menghapus red notice, bukan itu ya. Ini bukan menghapus red notice surat yang dibuat oleh ZNCB ini, tapi menyampaikan kepada Dirjen Imigrasi, ini loh sudah terhapus di Interpol, menyampaikan ke Dirjen Imigrasi itu di situ. Karena ada delete by system tadi yang sudah jelas tadi di Interpol's rule of the processing of data ya, sudah jelas di sana. Itu sudah teman-teman ya di situ berkaitan dengan yang red notice. Jadi red notice ada batas waktunya di sana. Itu berkaitan dengan red notice yang selama ini mungkin teman-teman masih masih belum satu pemberitaannya di situ. Jadi sudah kami jelaskan mulai dari ke depan tadi. Ada tanya kan? Itu di tahun sini. Nah, nanti kita sampaikan lagi di situ, ya. Saya tanyakan lagi karena ini masih dalam proses, ya, dari proses itu, di dalam berproses. Jadi gini, jadi memang ya namanya di Posdokes Mabes Polri itu kan banyak yang melakukan rapid, ya. Jadi tiap hari itu banyak orang yang datang ke sana untuk melakukan rapid test di sana. Dan kebetulan waktu itu juga ada dua orang yang datang ke Rumah Sakit Keramat Jati, kemudian diterima oleh dokter ya, dan kemudian dilakukan tes rapid, hasilnya negatif, dan kemudian orang itu menunjukkan bahwa atas nama Joko Chandra, akhirnya diketik lah, itu kan tidak menunjukkan KTP ya, itu karena di situ ada, kemarin sudah saya sampaikan, ada BJPPU yang mendampingi ya di sana itu. Oke, ada lagi? Nggak sengaja apanya maksudnya? Maksudnya gimana yang ini? Masih pemeriksaan propam. Oh gini, yang ngandung surat itu. Jadi memang sudah dari propam juga tentunya tetap meminta keterangan ya, karena kita berkaitan dengan etik ya, kode etik dan disiplin. Jadi kita tetap memberikan keterangan kepada ZNCB ya, ZNCB itu. Nah inilah yang ditemukan oleh propam bahwa ada kewenangan yang seharusnya itu dilaporkan kepada pimpinan, dia tidak melaporkan di sana. Makanya kita kenakan kode etik ya di sana itu. Dan tentunya ya namanya surat menanyakan berkaitan dengan red notice itu adalah dari penyidik yang mengajukan, itu seharusnya menanyakan itu. Ya tentunya memang tadi saya sampaikan bahwa etik ya itu yang melakukan propam.
Propam nanti kan akan melihat gitu ya, melihat daripada proses daripada surat secara administrasi itu. Jadi ada suatu kesalahan di sana yang tidak dilalui di surat administrasi itu ya. Jadi kita kenakan etik di sana, kode etik di sana. Oke, apa lagi? Nah, etik ya, etik sama disiplin itu ada beberapa yang jadi saksi. Tapi kalau untuk nanti jadi di penyidikan reserse berbeda. Ya. Artinya tetap kita sama-sama tetap saling informasi, saling informasi antara propam dengan reserse. Reserse kan belum berjalan. Ini kita sedang membuat perencana penyidikan untuk reserse ya. Jadi nanti tetap ada beberapa yang sudah kita minta keterangan ya, yang mengetahui daripada surat tersebut, yang buat siapa ya, kemudian yang ngajukan tantangan siapa, semuanya sudah kita lakukan semuanya ya. Yang mana? Brigjen PU ya. Ada komunikasi juga ya. Iya. Iya. Udah ya. Nanti reskrimnya akan mengatur ya, akan menelusurinya. Oke, itu aja ya. Oke, makasih. Apa? Kalau semua orang jadi buruan, kita tetap komunikasi dengan imigrasi. Tadi ada suratnya sudah kita kirimkan, ya, itu. Karena untuk masuk suatu negara dalam suatu bandara atau satu gate tertentu, kan di situ ada imigrasi yang mengatur semuanya. Ya. Oke, makasih ya. Apa? Masih proses mas, tadi jelas di depan masih proses untuk rekomendasi ya. Oke. Apa? Nanti itu reserse ya, ini masih ranah propam. Oke, makasih, selamat sore. Pak pakai dulu.